Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Bersukacitalah dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat sukacita dari firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kekasih-kekasih Tuhan, di luar sana orang Kristen itu dikenal sebagai orang yang selalu bersukacita. Mengapa orang Kristen itu identik dengan sukacita? Jawabannya cuma satu saudaraku, karena dekat dengan sumber sukacita itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dekat dengan Tuhan itu artinya tidak meragukan kasih dan kuasa-Nya, sepenuh hati mempercayainya dan mengandalkannya dalam segala perkara. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, walaupun banyak masalah dan cobaan, kita tetap bisa bersukacita. Sebab ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang tidak membiarkan kita berjalan sendirian dan menopang segala sesuatu dan masalah dan cobaan kita, sehingga kita dimampukannya untuk memikulnya. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau ada orang Kristen yang kehilangan sukacitanya, berarti mereka sedang menjauh dari sumber sukacita itu. Mungkin mereka akan protes ketika dikatakan menjauh dari Tuhan, sebab mereka tetap rajin berdoa, bahkan air matanya sampai kering mencurahkan keadaannya di hadapan Tuhan. Mereka juga rajin ke gereja, bahkan terlibat pelayanan. Mengapa bisa dikatakan sedang menjauh dari Tuhan? Sebab masalah dan persoalannya sudah menguasai pikiran dan hatinya, sehingga mereka lupa bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya. Masalah dan persoalannya telah mencuri sukacitanya dan mengaburkan kuasa Tuhan dari matanya, sehingga hubungan mereka dengan Tuhan tidak lebih dari sekedar rutinitas belaka. Akibatnya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, dan amarah memenuhinya dan membuatnya putus asa. Orang Kristen tanpa sukacita ibaratnya seperti pohon yang meranggas, artinya kering dan daunnya luruh saudaraku. Orang Kristen dan sukacita itu sama halnya seperti dua sisi mata uang, artinya tak terpisahkan. Kalau orang Kristen sudah kehilangan sukacita, berarti dia sedang meranggas. Artinya tidak ada asupan yang bisa diserap oleh akar-akar kasih, sehingga daunnya luruh, lalu kering dan luruh meluruhkan sukacitanya. Marilah kita letakkan masalah kita pada Tuhan, saudaraku. Marilah kita mempercayainya. Biarkan Tuhan bertindak dengan caranya dan bekerja sesuai dengan waktunya. Maka yang terjadi, berkatnya akan kita alami secara meluap. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, Engkaulah sumber sukacita kami.
Biarkanlah akar hidup kami menyerap air hidup-Mu, sehingga kami senantiasa bersuka cita di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.